Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak pertama telah mengatakan kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin akan sebuah hadis yang perlu kita cerna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad, mempunyai rasa dengki di antara kalian. Allah jadikan kalian ini bersatu. Allah jadikan kaum mukminin dan kaum muslimin ini menyatu. Maka hati-hatilah terhadap perkara-perkara yang akan merusak persatuan. Dahulu kalian bercerai-berai. Ketika belum datang Islam, semuanya berdiri di atas asabiyah jahiliyah. Ada yang memperjuangkan karena kepentingan kabilahnya, ada yang memperjuangkan kedudukannya, ada yang memperjuangkan kepentingan duniawinya. Tetapi ketika datang Islam, terbuanglah kepentingan-kepentingan itu semuanya. Maka yang berbicara adalah kepentingan Islam. Maka tatkala walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala sudah kumpulkan di dalam keislaman, hati-hati terhadap perkara-perkara yang akan merusak kembali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tahasadu, dan janganlah kalian mempunyai rasa hasad atau saling dengki. Wala tanajashu, dan janganlah kalian saling berbuat tanajus. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling berbuat kebencian. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling memutuskan. Tadabaru artinya adalah taqata'u. Jamaah yang dirahmati Allah, di akhir hadis yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hamba-hamba Allah yang dikumpulkan oleh persaudaraan ukhuwah imaniyah dan islamiyah, ukhuwah ahlus sunnah wal jamaah. Di awal hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 4 hal yang oleh sebagian ulama dikatakan bahwa ini adalah perkara-perkara yang mungkin sekali akan merusak ukhuwah. Yang pertama adalah tahasud. Tahasud itu adalah rasa dengki. Apa yang disebut dengan rasa dengki itu adalah apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada seseorang, maka seseorang yang melihat nikmat tersebut tidak mempunyai keridhaan terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya dan menginginkan agar nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Dalam waktu yang sama ia inginkan agar orang yang diberi nikmat itu tidak mendapatkannya. Jamaah yang dirahmati Allah, rasa hasad ini adalah rasa yang akan merusak ukhuwah. Karena rasa hasad ini adalah rasa yang kemudian dari dalam hati memisahkan seorang yang sudah Allah pertemukan. Dia merasa bahwa dirinya berbeda dengan saudaranya. Dia merasa bahwa saudaranya lebih nikmat daripada dirinya. Dia merasa bahwa dirinya harus mendapatkan nikmat yang lebih baik dari saudaranya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala jadikan semuanya itu adalah ujian. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takrahunal mauta wal mautu khairun minal fitnah wa takrahunal faqra wal faqru aqallu lil hisab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian membenci kematian, padahal kematian itu bisa jadi lebih baik
daripada fitnah. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup itu adalah tambahan kebaikan kepada kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian dan setiap orang akan mendapatkannya adalah istirahat dari setiap keburukan. Kemudian kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalian membenci kefakiran, padahal kefakiran itu lebih ringan untuk hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapakah kita harus hasad kepada orang lain? Bisa jadi apabila apa yang dimiliki oleh orang lain itu kita miliki tidak lebih baik, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kondisi kita dengan apa yang kita terima sekarang itu lebih baik bagi kita di akhirat kelak. Maka tidak ada faktor yang kemudian menjadikan kita harus hasad kepada orang lain. Biarkanlah orang baik semakin baik, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia semakin baik, sebagaimana kita juga bisa seperti dia, dan mengharapkan seperti itu tanpa harus menginginkan nikmat yang Allah berikan kepadanya itu hilang darinya. Kita ingat cerita salah seorang sahabat Ansari yang dia dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatlu'u alaikumul yawma rajulun min ahlil jannah, akan muncul di hadapan kalian pada hari ini seorang penduduk surga. Begitu muncul, dia adalah seorang yang biasa, dia adalah seorang yang terlihat bekas air wudunya membasahi jenggotnya, dan dia letakkan sendalnya di bawah ketiaknya. Sebuah pemandangan yang sederhana, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dia adalah penduduk surga. Keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dengan perkataan yang sama, dan muncul orang yang sama. Pada hari ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dengan perkataan yang sama, dan muncul orang yang kemarin telah muncul. Membuat heran Abdullah bin Amr bin Al-As, dan ingin menginap di rumahnya, ingin mengetahui bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dia lakukan sehingga menjadikannya sebagai penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak ada yang istimewa dalam pandangan Abdullah ibn Amr ibn al-As, hingga seakan-akan dia hampir saja menganggap kecil perbuatan orang tersebut, dan sempat dikatakan kepadanya, apakah tidak ada amalan yang lain? Sempat dia menjawab, wallahi ma amiltu illa ma ra'ait, demi Allah aku tidak beramal kecuali apa yang kau lihat saja. Tidak ada salat malam yang khusus, tidak ada amalan-amalan saleh yang khusus, kecuali hanya terbangun di malam hari ia sedikit berzikir. Tetapi ketika Abdullah bin Amr bin Al-As memutuskan untuk meninggalkannya, dipanggil lagi oleh lelaki dari Ansar ini, dan ia mengatakan, ghaira anni, aku ingat tentang sesuatu. La ahsadu ala ni'matin an'amahu Allah ala ahadin minal muslimin. Aku tidak pernah dengki, aku tidak pernah hasad kepada sebuah nikmat yang Allah berikan kepada salah seorang di kalangan kaum muslimin. Itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tanajashu, dan janganlah kalian berbuat tanajus. Tanajus ini adalah satu di antara perbuatan-perbuatan yang sifatnya adalah kezaliman. Maka di antara hal yang akan merusak al-ukhuwah adalah kezaliman yang terjadi apabila seorang berniat jahat kepada yang lainnya, maka itulah yang akan merusak ukhuwah. Maka lihatlah salah satu di antara contoh yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanajus itu apabila ada seorang pedagang, kemudian ia tawarkan barang dagangannya. Kemudian apabila ada orang-orang yang mulai ingin menawar barang dagangannya,
ia membuat sebuah rekayasa dengan temannya agar temannya ini mendatangi barang dagangan tersebut dan menawar dengan harga yang tinggi. Tujuannya agar orang yang menawar pertama tadi mau membelinya dengan harga yang tinggi karena tertipu oleh rekayasa yang dilakukan oleh pedagang tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bayangkan apabila itu terjadi. Orang pergi ke pasar, ya, dia dapatkan sebuah barang, misalnya sepatu bekas, ya. Mumpung mau lebaran cari sepatu bekas, ya, meskipun murah tapi keren, ya. Kemudian dia tawar dengan harga yang murah sesuai dengan kondisinya. Dilihat, dia menawar 50.000, ya, 50.000 boleh bang, ya. Setelah ditawar 50.000, ternyata teman pedagang ini dagang dan tiba-tiba menawar dengan harga 150.000. Ya, tujuannya agar barang tersebut laku 100.000, padahal ya aslinya memang sekitar 50 sampai 60.000. Ya. Apabila benar-benar terbeli, ya, maka kemudian dia mengetahui nantinya tentu ada sesuatu yang tidak nikmat. Ini hanyalah sebuah permisalan untuk mendekatkan makna tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, dia mungkin berpikir, aduh tadi saya ke pasar, ya, saya beli di abang tersebut karena saya lihat kasihan sama abang tersebut, ya. Sebenarnya tidak perlu amat, perlu sih untuk pulang kampung, dengan sepatu seharga 50.000, tetapi ya kan bisa pergi di tempat lain kemudian membeli di tempat lain. Saya kasihan aja kepada abang itu, maka saya tawar dia. Maka apabila itu terjadi, kemudian ada sesuatu yang tidak nikmat di dalam hatinya, maka keesokan harinya dia akan datang kepada pedagang tersebut. Mungkin sesuatu yang tadinya diniatkan untuk mempersatukan pada akhirnya terpecah karena sebuah kezaliman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan setiap celah yang memungkinkan seseorang memecah belah kaum muslimin. Bukankah di dalam masalah pedagang itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, sebaik-baik orang itu idza ishtara samhan, ya, wa idza ba'a samhan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila dia membeli maka dia penuh toleransi, dan apabila ia menjual ia juga penuh dengan toleransi. Artinya dijaga antara akhlak pedagang di satu sisi dan akhlak para pembeli di sisi yang lainnya, agar hubungan antara sesama kaum muslimin itu terjaga dengan baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak terbayangkan sebuah ukhuwah apabila ada rasa benci. Bagaimana akan terjadi ukhuwah kalau dasarnya sudah tidak suka? Harus dibersihkan hati ini, dan kemudian harus ditaruh dulu bahwa setiap seorang muslim pada dasarnya adalah saudara saya. Setiap seorang mukmin pada dasarnya adalah saudara saya. Setiap ahlus sunnah wal jamaah pada dasarnya adalah saudara saya. Setiap orang yang terkenal dalam perbuatan globalnya adalah ahlus sunnah wal jamaah, maka dia adalah saudara saya. Harus diletakkan dulu dasar tersebut di dalam hati seseorang. Tidak mengedepankan rasa tidak suka, akan tetapi mengedepankan rasa persaudaraan. Ya. Apabila seseorang terkadang keliru, apabila seseorang terkadang tergelincir ke dalam kesalahan, dan setiap orang pasti melakukannya. Adakah seorang yang tidak pernah salah? Sungguh tidak mungkin. Apabila kita memahami bahwa kesalahan itu banyak terjadi pada diri kita, kenapa kita susah memahami bahwa kesalahan itu juga terjadi pada orang lain? Ya. Marilah kita hitung diri kita. Setiap hari kita melakukan kesalahan, baik terhadap diri kita sendiri ataupun terhadap orang lain. Ya. Apabila kita bisa memaklumi itu pada diri kita, kenapa kita susah untuk memaklumi itu kepada orang lain? Kenapa kita memakai standar yang berbeda? Ada standar ganda yang mestinya
seorang muslim itu, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, ya. Berlaku adillah karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Darda rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu, apabila ada temanmu, ya. Beliau radhiyallahu taala anhu menyebutkan tentang akhaka, temanmu, ya. Apabila engkau dapatkan satu di antara saudaramu telah melakukan sesuatu yang tidak biasa dia melakukannya, tidak wajar, dia ini biasanya baik kok tidak baik, biasanya dia itu lurus kok sekarang tidak lurus, biasanya dia ini tidak masalah kok sekarang ada masalah, ya. Apabila engkau dapatkan saudaramu dalam keadaan itu, dan bisa jadi dia tidak melakukan itu tetapi anggap dia melakukan itu, ya. Maka apa kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, fala tada'hu li ajlihi, jangan engkau tinggalkan dia karena masalah tersebut. Fa inna akhaka ya'uju marratan wa yastaqimu marratan, karena saudaramu itu kadang terjatuh dan tergelincir, dan di saat yang lain dia bisa berlaku lurus. Selama dia itu adalah seorang yang kadang begini dan kadang begitu, sementara dia adalah saudara, maka dia mempunyai hak untuk kita tetap menyapanya. Dia mempunyai hak untuk kita tetap menggandeng tangannya. Dia mempunyai hak untuk untuk kita berikan kepadanya masukan-masukan untuk memperbaiki dirinya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqata wala tadabaru, dan janganlah kalian saling memutuskan, ya. Seorang yang telah terikat pada sebuah tali, ya. Mungkin tali itu terputus, tetapi jangan engkau putuskan, ya. Mungkin tali itu renggang, tetapi jangan engkau buat renggang, ya. Mungkin tali itu menjadi tidak kuat, tetapi jangan engkau biarkan ia tidak kuat, karena engkau pernah tersambung. Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang wanita. Dia adalah seorang yang dihormati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang dihormati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat dihargai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu memperlakukan ia seperti itu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dahulu wanita ini sering datang kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita terbaik yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai istri Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Dahulu sering datang kepada Khadijah, ya. Maka ketika Khadijah telah tiada, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memutuskan kebaikan yang telah terbina antara Khadijah dengan wanita ini. Maka tatkala wanita ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun tetap memuliakannya, ya. Kemudian dikatakan di dalam sebuah riwayat, inna karamal ahdi minaddin, sesungguhnya sebuah kedermawanan yang telah terbina dan tetap terjaga untuk dibina, itu adalah bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa yang bisa kami perbuat terhadap orang tua kami yang telah tiada? Ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah engkau sambung mereka yang pernah tersambung dengan orang tuamu, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan ini, wala tadabaru, dahulu masing-masing berada di daerahnya, dahulu masing-masing berada di dalam aktivitasnya, kemudian Allah kumpulkan di dalam aktivitas yang sama, ahlus sunnah wal jamaah.
dakwah menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala satukan mereka di dalam dakwah tersebut. Kalau itu terjadi, kemudian kalau terjadi masalah, maka ingat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan hak-hak ini. Ini adalah hak-hak di antara hak-hak ukhuwah yang seharusnya dijaga. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan ukhuwah ini telah menghilangkan rasa hasad. Allah Subhanahu wa taala dengan ukhuwah ini telah menghilangkan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala dengan ukhuwah ini telah menghilangkan rasa benci di antara mereka, dan Allah Subhanahu wa taala dengan ukhuwah ini telah menghilangkan rasa untuk saling memutuskan di antara mereka.